Assalamualaikum Dunsana. Siapa bilang orang Minang tak pernah menjadi presiden Indonesia? Dua tokoh Minang Sumatera Barat ini ternyata pernah menjadi presiden Indonesia. Tapi sayangnya kepresidenan mereka tidak dicatat dalam sejarah resmi yang berlaku. Dua orang Minangkabau yang pernah jadi presiden Indonesia ini salah satunya lumayan populer, yaitu Safrudin Prawira Negara. Sosoknya pernah menjabat menjadi Gubernur Bank Indonesia di awal kemerdekaan. Ternyata Syafruddin Prawira Negara menjabat Presiden Indonesia. Yuk kita simak selengkapnya. Namanya sudah disiapkan sebagai Presiden Indonesia dalam kondisi darurat. Syafruddin lahir di Banten dengan campuran darah Minangkabau, Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Red School Girls School, sekolah tinggi hukum, ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Syafruddin Prawira Negara lahir 28 Februari 1911 dan meninggal 15 Februari 1989. Adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia selama masa demokrasi liberal. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Menyusul pecahnya Perang Kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintahan sebagai Menteri Keuangan. Kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan uang Republik Indonesia. Pada tahun 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Muhammad Hatta ke Bukit Tinggi. Dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam agresi militer Belanda II. Saat darurat tersebut, para pemimpin bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap dan diasingkan. Para tokoh nasional lainnya yang sedang berada di berbagai daerah tetap berupaya menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. Ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama 7 bulan di Sumatera, memungkinkannya adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan, sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi. PDRI dibentuk tepat ketika adanya serangan agresi militer Belanda II. Tetapi inisiatif pembentukan ini diawali oleh Mr. Syafruddin beserta beberapa tokoh nasional lainnya yang berada di Sumatera. Kala itu Presiden Soekarno ketika itu juga telah mengirimkan telegram mengenai pembentukan pemerintahan darurat. Namun telegram tersebut tidak sampai kepada Mr. Syafruddin. Meski demikian, ternyata isi telegram tersebut pun menunjuk Mr. Syafruddin sebagai penjabat sementara presiden dalam pemerintahan darurat. Setelah mengembalikan mandatnya kepada Soekarno pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh Partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Soekarno selama akhir masa demokrasi liberal. Perbedaan pandangan ekonomi ini dan pergeseran sistem pemerintahan ke demokrasi terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri.
Selama 3 tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintahan Soeharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintahan. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintahan Orde Baru. Ia meninggal pada tahun 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011. Pernah nggak Dusanak dengar nama ini sebelumnya? Mr. Asad merupakan tokoh bangsa kelahiran Agam, Sumatera Barat. Mr. Asad menjalankan jabatan Presiden Republik Indonesia selama 9 bulan, hampir setahun. Jadi Mr. Asad menjabat Presiden Republik Indonesia pada tahun 1949, pada saat pemerintahan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS merupakan konsekuensi hasil dari perjanjian konferensi Meja Bundar pada Desember 1949, yang mana Indonesia menjadi 16 negara bagian yang tergabung dalam RIS atau RIS. Dalam pemerintahan RIS ini, Presiden RIS adalah Bung Karno, sedangkan Bung Hatta menjabat Perdana Menteri RIS. Dalam bentuk RIS ini dikutip dari laman Kemdikbud, salah satu negara bagiannya adalah negara Republik Indonesia yang wilayahnya di Yogyakarta. Jadi Presiden Negara Republik Indonesia saat itu adalah Mr. Asad. Mr. Asad memangku jabatan Presiden Republik Indonesia yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat atau RIS selama 9 bulan, dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Posisinya tersebut didapatkannya karena secara konstitusi Mr. Asad adalah Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang pada masa pemerintahan RI dan sebelum bergabung ke dalam RIS masih dipegang oleh Insinyur Soekarno. Menurut konstitusi yang ada, jika presiden dan wakil presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua BPKNIP, merupakan cikal bakal DPR RI sekarang. Jadi Mr. Asad yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua BPKNIP ditunjuk sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Menariknya, selama 9 bulan menjabat Presiden Republik Indonesia, Mr. Asad ogah dipanggil Yang Mulia Paduka dan pilih hidup sederhana saja. Jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Mr. Asad berakhir pada 17 Agustus 1950 saat RIS dikembalikan kepada NKRI.